Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi innasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Gugurnya Prabu Joyonegoro. Gugurnya Prabu Joyonegoro dalam serial Sirna Ilang Kertaning Bumi. Cerita ini diceritakan Kacung Bagus Arya Anom. Nah, sebelum Anda menyimak, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya supaya Anda bisa mengetahui sejarah-sejarah baru yang akan kami persembahkan buat kalian. Tetap di channel HBAA Channel Official. Sebelum menyimak cerita yang berjudul Gugurnya Prabu Joyonegoro dalam serial Sirna Ilang Kertaning Bumi, selamat menyimak. Dalam berbagai catatan mengenai keruntuhan Majapahit, secara tertulis tidak ada sumber tertulis yang dapat memberikan jawaban tepat tentang waktunya. Babat Tanah Jawi menyebutkan kerajaan Majapahit runtuh karena serangan kerajaan Islam Demak pada 1478 Masehi atau 1400 Saka. Majapahit adalah sebuah kerajaan Indo-Jawa yang termasyhur masyarakat Jawa. Berdirinya Mojopahit hingga 2 abad kemudian membawa kehidupan masyarakat Jawa pada khususnya dan Nusantara pada umumnya begitu bersahaja. Tidak dapat dibantah bahwa raja pertama Majapahit adalah Nanarya Sangyangrana Wijaya dengan nama Abdi Seko Kertarajasa Jaya Wardana yang biasa disebut dengan sebutan Raden Wijaya, yang pada umumnya masyarakat mengetahui sebagai Prabu Brawijaya. Raden Wijaya mulai memerintah pada tahun Saka 1216 atau 1294 Masehi. Setelah tentang Majapahit bisa mengusir tentara Tartar, Raden Wijaya wafat pada tahun Saka 1231 atau 1309 Masehi dan kemudian digantikan oleh Prabu Joyonegoro alias Kolo Gemit. Sepeninggal Raden Wijaya, Prabu Joyonegoro Nabi putra Raden Wijaya ini hasil perkawinan dengan putri dari Melayu yang bernama Darapeta atau Indreswari. Sedang perkawinannya dengan Kertanegara mempunyai 2 putri, yaitu Putri Tribuana Tunggal Dewi dan Putri Gayatri yang dikenal sebagai Bahre Kahuripan dan Daha. Jayanegara menghentikan sang ayahandanya Saka atau 1000
309 Masehi dengan nama Abhiseko Wiralangga Gopala. Tetapi nasib tragis menimpa Prabu Joyonegoro karena beliau meninggal dibunuh oleh Tanca di tempat tidurnya. Ketika dalam posisi sakit, secepat kilat Patih Gajah Mada menghunuskan kerisnya kepada Tanca hingga meninggal dunia. Kemudian Patih Gajah Mada mengangkat Bahre Kahuripan dan Bahre Daha sebagai Rani Majapahit. Yang tampil ke muka adalah Ratu Tribuana Tunggal Dewi dan menikah dengan Kertawardhana pada tahun 1256 Saka. Hasil perkawinan itu adalah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk diangkat menjadi Raja Majapahit berikutnya. Hayam Wuruk beristrikan seorang putri dari Sunda bernama Dyah Pitaloka. Pemerintahan Prabu Hayam Wuruk berjalan dengan baik hingga pada tahun Saka 1311 atau 1389 Masehi. Prabu Hayam Wuruk mangkat. Dalam bahasa Jawa kuno tahun 1400 tersebut biasa diperlambangkan dengan candra sengkala berbunyi Sirna ilang kartaning bumi, yang dapat diterjemahkan sebagai musnahnya kemakmuran dan keberadaan sebuah negeri. Sementara itu prasasti-prasasti dan berita-berita asing memberi rambu-rambu runtuhnya kerajaan Majapahit terjadi pada awal abad Sera Kanda dan Sera Darmo Gandul hanya memberitakan samar-samar tentang penaklukan Majapahit oleh Demak pada tahun 1478 Masehi. Bahre Kertabumi gugur di Keraton Majapahit karena serangan dari Dyah Ranawijaya, anak Bahre Pandanalas. Tahun itulah yang dijadikan pertanda hilangnya Majapahit, sirna ilang kertaning bumi. Versi lain menyebutkan bahwa pada tahun 1478 ini Dyah Kusuma Wardani dan suaminya Wikramawardhana mengundurkan diri dari tahta Majapahit. Kemudian mereka digantikan oleh Suhita pada tahun 1479. Wirabumi, anak dari Hayam Wuruk, berusaha untuk menggulingkan kekuasaan sehingga pecah perang Paregreg. Pemberontakan Wirabumi dapat dipadamkan, namun karena hal itulah Majapahit menjadi lemah dan daerah-daerah kekuasaannya berusaha untuk memisahkan diri. Beliau berasal dari Palestina, di mana Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu dimi'rajkan. Maulana Ali Yudin berdakwah dengan cara berkeliling dari kota ke kota hingga ke desa-desa di seluruh pelosok Jawa Barat, dan hingga wafat 1462 Masehi dimakamkan di dekat Masjid Banten Lama. Itulah kisah yang berjudul Gugurnya Prabu Joyonegoro dalam serial Sirna Ilang Kertaning Bumi. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.